Ya, saudara, selamat selamat pagi, Pak Yosep, Pak Mardi, Pak Hoki. Suara saya jelas didengar, Pak? Ya, jelas. Pagi, Pak Yos. Ya, yang belum kelihatan apa di layar, belum belum open cam. Kalau Pak Simon nggak usah lihat wajahnya, pemandangannya yang penting. Itu udah menyejukkan hati kalau Pak Simon, ya. Salam Pak Simon, ya kan? Kalau Pak Simon yang penting pemandangannya. Oke, ada Bu Esther pagi ini. Yang lain tidak ada. Ya, oke, ada Pak Lukas lagi persiapan, ya. Saudara, mungkin boleh Bro Randy share screen biar saya konsentrasi. Oke. Ya, pagi ini saya rindu sharing tentang Spend Christmas Your Way, ya. Rayakan Natal sesuai dengan keinginanmu. Boleh habiskan Natal sesuai dengan eh, keinginanmu. Boleh. Jadi intinya sikap kita, respon kita tentang Natal, saudara. Ya. Kenapa? Ini udah tanggal berapa? 21 Desember. Sebetulnya tepatnya persis tinggal 4 hari lagi ya Pak Yosep ya, Pak Mardi. Kita akan Natalan ya, puncaknya maksudnya tanggal 25 itu kan hari hanya ya. Nah, jadi tapi nggak sedikit gereja-gereja dari awal bulan Desember udah merayakan. Saya udah merayakan Natal mungkin ketiga kali, ketiga kalinya merayakan Natal. Ya, nanti tanggal 25 Desember keempat kalinya merayakan Natal. Ya, maksudnya perayaan Natal yang saya ikutin gitu ya. Nggak tahu Pak Mardi udah berapa kali Pak Mardi? Udah berapa kali udah diambil tuh Pak Mardi? Udah berapa? Udah langsung ngomong aja Pak. Udah berapa kali Pak Mardi ke? Oh, sekali. Pak Yosep udah berapa kali Natalan, Pak? Banyak ya kayaknya. PCI, kayak dua ya. Oke. Nggak tahu yang teman-teman yang lainnya ya. Kalau saya udah 3 kali. Nanti tanggal 25, 4 kali. Tapi jangan tanya Bro Randy ya Pak Yosep ya. Jangan tanya Bro Randy. Bro Randy tidak terkira ya. Bro Randy tidak terkira gitu ya. Oh, Pak Mardi sakit gigi sembuh dalam nama Yesus ya Pak Mardi ya. Biar Tuhan pulihkan. Oke ya. Saudara, slide selanjutnya. Ya, ini dia. Orang lupa kadang-kadang alasan Natal. Merayakan Natal itu lupa Pak Yosef. Lupa esensi Natal sesungguhnya di is the season. Ini musimnya ya. Pagi Bu Esther, Shalom, baru kelihatan ya. Di is the season. Ini musimnya Natal memang. Ini musimnya Natal gitu. Tetapi di is the season, tapi sebelahnya adalah salib. Ada pohon pinus, ada pohon cemara atau pohon Natal, cuma setengah sebelah kiri kalau dari saya ya. Kalau dari Bapak mungkin sebelah kanan ya dari layar. Nah, itu setengahnya pohon Natal, setengahnya salib. Ya. Waktu saya perayaan Natal sama Bro Randy di Holiday Inn Cikarang, waktu melayani bareng-bareng Bro Randy, kalau Bro Randy masih ingat, di sebelah kiri panggung sama ada pohon Natal gede. Tapi ujungnya sebelah sana ada salib. Saya awalnya begini Bro Randy, kok aneh ya dekorasinya Natal tahun ini tuh aneh Pak Yosep. Kenapa ada pohon Natal dan kenapa ada salib? Gitu ya. Jadi saya sempat sempat kaget tuh. Jadi waktu saya inget-inget sama Bro Randy itu, ada pohon Natal, ada salib gitu. Ingat ya, di is the season, di is the reason. Ternyata Natal itu ada alasannya. Jadi jangan cuma sekedar merayakan Natal ya Pak Oki ya. Jangan cuma sekedar merayakan Natal, tapi Natal itu ada alasannya ya Pak Indra ya. Kenapa ada Natal? Natal itu ada alasannya. Coba slide selanjutnya Bro Randy. Nah, slide selanjutnya diklik Bro Randy. Nah, ternyata alasan Natal tuh ini, Pak Yusef, Pak Mardi, Bu Esther, Pak Indra, Pak Simon, ya. Pak Lukas dan kawan-kawan. Alasan Natal itu di Yohanes 3:16. Kenapa terjadi Natal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau hari-hari ini kita merayakan Natal sesungguhnya diingetin Tuhan
Natal itu terjadi karena Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada setiap kita, ya, yang percaya kepadanya sebagai Immanuel, bahkan disebut Sang Juru Selamat. Jadi ingat, perayaan Natal itu bukan gemerlapnya lampu-lampu Natal, bukan hebohnya kado-kado Natal, bukan indahnya pohon Natal, bukan baju baru, bukan kue-kue yang enak, apalagi Bro Randy ya, makanan-makanan yang enak, babi hong. Kemarin pohon Natal yang bentuknya babi dari siapa ya, Pak Yusuf kalau nggak salah ya. Nah, ya kan? Pohon Natal bentuknya babi lagi, sudah bayangin. Satu saat di gereja saya tuh Pak Yusuf. Mereka bilang, wah, kalau yang ini masa nggak kuat Pak Yos, katanya gembala saya. Ini nggak kuat nih pohon Natal dari babi begitu, daging daging semua, samcan semua gitu kan. Wah, ini mah nggak kuat nih. Nah, saya bilang, ya saya pengennya sih begitu ya, pohon Natal dari babi. Kenapa? Ini suhu saya di Surabaya, pohon Natalnya aja begini. Gimana coba? Bawain juga enggak. Gimana coba ya? Nah, itu jadi kita tuh udah mulai salah fokus gitu. Natal itu identik perayaan, celebrate. Boleh, boleh nggak salah. Pohon Natal yang indah, rumah kita gemerlap dengan hiasan Natal nggak salah gitu. Tetapi esensi yang utama Natal tuh Anda mesti ingat. Musim Natal itu ada alasannya. Hanya alasannya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, mereka perlu hidup yang kekal. Artinya apa? Kalau nggak ada alasan ini, nggak ada Natal Pak Oki. Justru kelahiran Yesus itu untuk tadi menuju Golgota, karya kayu salib. Kelahiran Yesus atau hari Natal itu mempersiapkan yang namanya Golgota, mempersiapkan namanya Via Dolorosa, mempersiapkan namanya karya penebusan. Jangan lupa itu. Jangan lali itu. Banyak orang lupa. Saking gemerlapnya Natal. Saking gemerlapnya, indahnya pesta Natal, kemewahan Natal. Oke, selanjutnya Bro Randy yang ganteng, yang terkasih. Nah ini ya. This is the season, this is the reason. Bahkan hiasan Natal aja sebetulnya yang daun yang melingkar Bu Esther, yang biasa di pohon yang ditaruh di ambang-ambang pintu, depan pintu itu hiasan itu ya. Tinggal ada loncengnya, tinggal ada pitanya gitu. Sebetulnya itu dari sebagiannya adalah setengahnya daun, setengahnya duri. Mahkota duri Yesus, saudara. Nah, jadi kita mesti ingat ya Pak Indra ya, hiasan Natal di ambang-ambang pintu kita yang bentuk bulat gitu ya, ada daun-daunan gitu ya, dirangkai terus ada apa namanya lonceng, ada pita. Sebetulnya itu juga melambangkan mahkota duri. Selanjutnya dengan cepat bro, ya dengan cepat aja. Nah, saya mau sampaikan ke Pak Lukas, Pak Hoki, Pak Indra, Pak Simon, terlebih Pak Mardi, seluruh yang hadir ya. Mari kita baca sama-sama. This year for Christmas, if all you get is to spend time with the people you love, consider yourself truly blessed. Ya, artinya udah ngerti semua ya tahun ini. Di tahun ini kalau bapak-bapak dalam merayakan Natal bisa bersama-sama keluarga, istri dan anak-anak kayak Pak Lukas. Hari-hari ini lagi di Bandung dengan istri dan keluarga. Saya ikut bersuka cita, bersyukur bahwa itulah kebahagiaan sesungguhnya. Natal itu kayak Pak Yosef dengan Bu Esther sempat ke Majalengka, ke mana lagi ya, Bandung, mana lagi ya, mungkin Semarang, terus akhirnya mampir ke Jakarta. Itu suatu kebahagiaan tersendiri. Saya percaya itu sukacita tersendiri ya Pak Yosef ya. Itu sukacita. Ketemu keluarga besar dari Harmony Brotherhood, ketemu kami-kami semua. Itu sukacita sendiri. Kalau tahun ini masih bersama keluarga Anda, ingat, ingat ya. Itu sukacita tersendiri. Pak Hoki hari-hari lagi di Bandung, Pak Indra. Itu sukacita tersendiri. Benar. Itu sukacita tersendiri. Itu berkat anugerah yang terbaik. Kenapa alasan saya ngomong begini? Coba slide selanjutnya. Ini ya
Slide selanjutnya, Bro. Nah, ini foto saya di tahun 2025 Natalan pertama kali sama Bro Randy. Saya pajang sedikit. Saya cuman begini aja sudah happy, Pak. Pak Pak Yosep. Saya cuman begini sudah bersyukur iso sama anak istri dan anak-anak ibadah dan melayani Natal. Saya udah bersyukur, saya bilang puji Tuhan. Gitu ya. Slide selanjutnya, kenapa? Kenapa? Slide selanjutnya, kenapa? Nah, ini nih. Ternyata di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Sedih loh, saudara. Yang lain merayakan Natal, yang lain sukacita, yang lain gemerlap. Sedih loh di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Bahkan barusan Pak Yosep saya baca di IG laporan Sabtu sore kemarin Tegal. Tegal kena bandeng, apa bandang ya? Banjir bandang di Tegal. Habis tempat air panas di Tegal yang terkenal, nggak tahu apa namanya, dihantam sama ini lagi, apa banjir bandang lagi. Anda baca cari ya. Ini akhir tahun, saudara, perubahan tahun, penutupan tahun biasanya hujan, curah hujan deras. Papua juga sudah kena air bandang, juga kena. Dan ternyata Tegal kemarin Sabtu sore kena. Kalau Anda lihat di berita, oh kenceng banget, gede banget. Sampai tempat wisata yang terkenal di Tegal itu habis. Nah, saudara ya. Jadi satu hal yang pasti bencana alam, ya Gucci itu namanya Pak Yosef tuh. Gucci. Aduh, saya belum pernah mampir ke Gucci, mampirnya ke keramik doang, Pak. Ya, ya Gucci belum pernah, saya ke keramik doang saya mampirnya. Ya, saudara ya. Gucci baru Sabtu sore kena kehantam Pak Indra. Jadi satu hal yang pasti bencana alam akan selalu ada. Hati-hati ya yang dalam jalan-jalan ya banyak-banyak doa, banyak-banyak minta perlindungan Tuhan. Ya, pergantian tahun seperti ini biasanya ya. Lanjut, Bro Randy. Nah, mereka bagaimana mau merayakan Natal? Air masih ada, ya air bisa naik, tanah bisa runtuh, rumah bisa hilang. Jujur, kemarin dilihatin di TV di Aceh itu orang-orang rumahnya nggak ditempatin lagi karena kerendam tanah, keuruk tanah, Pak. Yang gara-gara air bandang itu bawa bawa apa itu namanya pasir sampai memenuhi rumahnya seambang pintu, seatas pintu, Pak. Pak Oki. Jadi udah kering, airnya udah surut, endapan pasirnya itu sepintu tingginya. Dikit lagi seatap. Masalahnya, emang mau ngeruk, mau ngeruk, mau ngosongin itu tanah berapa lama, Pak? Ya, sedih ya. Ya, bahkan sampai hari-hari ini banyak yang kelaparan. Sekitar 2 minggu lebih loh, saudara. Hampir 3 minggu. Masih banyak kelaparan. Pemerintah Indonesia menolak bantuan-bantuan luar negeri. Alasannya Indonesia sanggup, alasannya Indonesia mampu. Jujur saudara, berapa berapa negara ditolak bantuannya oleh pemerintah kita. Tapi kenyataannya di lapangannya air minum aja susah, makan aja susah. Itu influencer yang ke sana rata-rata nangis, saudara. Nggak kuat, nggak kuat. Saudara. Kenapa? Kita tuh bukannya bukannya hari-hari yang gampang, hari-hari yang susah, hari-hari yang sukar, Alkitab ngomong. Ya, kalau Anda masih bisa merayakan Natal bersama keluarga, puji Tuhan, haleluya. Terpujilah Allah kita, ya. Saudara, slide selanjutnya. Nah, saudara Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo berkata, menegaskan bahwa tidak ada pesta kembang api saat malam tahun baru 2026 di Jakarta. Keputusan ini diambil sebagai bentuk sikap empati terhadap kondisi yang terjadi di sejumlah wilayah. Jadi Jakarta kemungkinan besar tidak ada kembang api, tetapi tidak melarang kalau warga-warga mengucap syukur, ibadah, atau pesta di rumah merayakan tahun baru, no problem. Tapi Jakarta akan konsisten, akan bentuk empati ke daerah-daerah di Indonesia yang bencana, dia tidak akan merayakan dengan
pesta kembang api. Dan ini pun disetujui ya, saudara. Ya, karena Jakarta kan ibu kota Indonesia, jadi dilihat gitu loh. Kalau kalau Jakarta gemerlap dilihat dunia kayak gimana, pesta kembang api ya sedih ya. Sumatera Barat, Aceh, gitu kan ya, Sumatera Utara lagi berduka. Oke, saya selanjutnya Bro Randy, cepat Bro Randy. Ya, tapi kamu harus percaya, kita harus percaya Tuhan tidak pergi. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Dia disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Makanya ada lagu ya Pak Indra, lagu Natal saking terkenalnya. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Karena Allah nggak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya Bro Randy, cepat Bro Randy. Yuk, saya selesaikan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Mari yang percaya katakan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Ya, apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini saya akan arahkan ke sini. Menjelang Natal ini, mari kita belajar berharap bukan pada keadaan, tapi pada Dia yang akan datang membawa damai. Yesus disebut Raja Damai, Sang Damai, Sang Damai. Ada lagunya setelah ya. Jadi banyak orang berharap sama keadaan. Lalu coba aku diberkati Tuhan, coba kalau aku kaya, coba kalau aku banyak uang, coba aku bisa liburan, bisa keluar kota, luar pulau, luar negeri, coba bisa kalau aku kasih hadiah anakku, coba bisa kasih hadiah istriku. Banyak ya, kita kalau pas mau Natalan, tahun baru ada harapan-harapan yang yang kita pengen, kita mau. Banyak banget. Kita pengen ini, pengen itu, banyak banget. Dan menjelang Natal ini mari kita belajar berharap bukan pada keadaan tapi pada Dia yang akan datang membawa damai. Yang penting itu tetap berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Itu yang saya lakukan 2 tahun ini, saudara ya. Tahun lalu saya dalam kondisi udah keluar dari kerjaan, masih nganggur, ingat banget Desember masih nganggur. Ya, tahun ini eh, saya baru di tempat yang baru, jadi ya hanya bisa berharap sama Tuhan. Ya, terus lanjut Bro Indra, Bro sorry, Randy. Ya, di tahun ini banyak ceritanya. Kalau buat saya ya Pak Yosep, Wester, Pak Lukas, tapi yang paling berkesan adalah cara Tuhan membuat saya untuk terus bertahan. Yang paling penting itu kita masih kuat, kita masih bersama Tuhan, bisa ngejalanin. Itu yang paling penting. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Kau pernah dengar lagu ini? Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu, aku menang. Lagunya Melita Sidabutar ya, almarhum. Saya paling suka lagu itu. Jadi hari ini saya lagi perkatakan kembali. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi. Bersamamu, aku menang. Selanjutnya Bro Randy, saya akan tutup. Yang paling penting, nah ini boleh dinaikin nggak Bro Randy? Jadi ayatnya itu kepotong, sorry ya. Ya, yang digeser. Mazmur 37 ayat 4. Yang paling penting hari-hari ini suasana Natal, bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Hari-hari ini saya berdoa di Desember ini, biarlah datang damai sejahtera dalam pikiran kita. Ada sukacita, ada kasih, ada kabar baik, ada mujizat, dan ada berkat. Yang percaya katakan amin.
Jadi yang paling penting itu bergembiralah karena Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Allah ya. Nomor dua, lanjut adalah Markus 11 ayat 24. Kalau boleh Tuhan, sebelum tahun ini berakhir menangkan aku kali ini dengan doa-doa yang selama ini kupanjatkan. Ya, paling terakhir adalah tadi kita punya sikap hati berharap dengan bergembira kepada Tuhan. Berharap dengan berdoa kepada Tuhan. Maka kita akan lihat Natalan kali ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, jadi jangan lupa Natalan itu esensinya mengingat kelahiran Yesus untuk karya penebusan, bukan pesta pora, bukan hura-hura. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bro Randy masih ada satu lagi nggak penutupnya? Video ya Bro Randy ya. Oke, video boleh diputar satu tutup. Bro Randy boleh putar videonya, klipnya. Saya ada video-video yang menjadi perenungan sejenak aja saya tutup di sini. Nikmati hadirat Tuhan. Saya pimpin kelompok sel, saudara. Natal kelompok sel di gereja yang saya pimpin. Yesus lahir buat kita. Yesus lahir buat kita. Yesus lahir buat kita. Ini kelompok sel, saudara. Satu kelompok sel doang. Yes, Lord. Yes. Ini di tempat Tuhan percayakan saya mimpin. Ya Tuhan. Terima kasih. Satu lagi Bro Randy. Bro Randy sudah datang. Cabang keluarga ini. Jadi aku ajak mereka merenungkan. Cabang keluarga ini. Mereka saya doakan satu persatu. Kasih Allah mengalir. Urapi apa? Urapi. Dan ini terakhir video yang sangat memberkati saya. Boleh diperhatiin. Nggak semua pahlawan kita itu bentuknya santa. Belum tentu memakai pakaian santa. Karena ini salah satunya pahlawan. Dia kasih kerjaan berat, nggak dikasih makan, makanya diambil sama keledai yang lain. Udah kelaparan, dijemur, panas, sore, ular keluar. Dekat gandumnya. Wah, malah singgol gandumnya. Dihajar. Di kehujanan dipikir mau kasih selimut, keledainya pikir. Buat saya ya, selimut. Ternyata enggak, untuk nutupin gandum. Kepanasan, kehujanan, lapar sendirian. Seharian dihukum saya. Sampai suatu hari Yusuf datang ketemu sama pemiliknya. Dan ternyata Yusuf menyewa atau membeli keledai itu untuk seorang perempuan perawan suci, Maria. Luar biasa. Ya, hal yang kecil tetapi itu berarti banget. Hal yang kecil itu ternyata besar artinya. Saya lagi dengerin lagunya Pastor Philip Mantopa, I Believe in Miracle. Saya nggak perlu putar. Jadi hari-hari ini lagunya Benny Hinn sebetulnya. Pastor Benny Hinn, I Believe in Miracle. Anda antar saya share ya. Jadi saya hari ini cuma sama istri berdoa, sama anak-anak. Biar kami melewati Natal ini dengan penuh harapan sama Tuhan. Saya cuma bilang sama istri saya, bergembiralah karena Tuhan. Dan kalau akan memberikan apa kita minta. Kita cuma berdoa Tuhan, kabulkan, menangkan doa-doa kami. Di Natal ini, bahkan di akhir tahun ini. Ya, saudara, esensi Natal adalah kita sedang menyambut kelahiran Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Bukan pestanya, bukan meriahnya pohon Natal, kado Natal, dan lain sebagainya.
Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat pesan Natal-Mu Tuhan. Kami hari-hari ini mau merayakan Natal seperti apa? Bagaimana sikap hati kami menyambut Natal di hati kami? Apakah kami mengingat karya penebusan itu? Bagaimana Yesus lahir ke dunia ini? Goalnya adalah menebus dosa-dosa kami, umat manusia. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan anak yang tunggal. Engkau memberikan Yesus sebagai juru selamat, bahkan Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati harmoni brotherhood Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi ini, dimanapun kami berada, yang liburan, yang bersama keluarga, Kau berkati Tuhan. Bahkan yang di rumah, yang masih kerja, Engkau berkati ya Tuhan. Berikan damai sejahtera, punya pengharapan, ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan sampai hari ini buat kami semuanya. Bila kami bergembira karena Tuhan, bukan karena faktor luar. Kami bergembira karena Yesus, bukan karena faktor luar. Kami bergembira karena kami punya Allah, Sang Juru Selamat. Kami punya Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dan kami berdoa Tuhan, Markus 11 ayat 24, apa yang kami doakan, kami percaya kami akan menerimanya. Kami mau Tuhan Kau menangkan doa-doa kami. Jawab Tuhan, kabulkan. Bahkan kembalikan keadaan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada buat kami. Sebelum tahun ini selesai Tuhan, apa kerinduan kami, Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa lakukan, Tuhan bisa perbuat buat kami, hingga kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Saya kembalikan ke host ya. Silakan Pak Yosep. Itu siapa? Hostnya siapa ya? Iya, harusnya Pastor Yusuf aja. Hah? Iya, puji Tuhan. Ya, ini terima kasih buat Pak Yos yang sudah memberi kekuatan ya. Ini kebetulan hari ini ada istri saya juga. Ya, saya belum bisa menceritakan apa masalahnya, ya. Tetapi kami kemarin mengalami goncangan ya, yang hampir membuat kita berdua putus asa. Tetapi kembali lagi, kita ini boleh takut, tetapi tidak boleh sampai ketakutan. Kita boleh khawatir, tetapi jangan sampai penuh kekhawatiran. Akhirnya, ya, saya harus memotivasi diri saya sendiri. Hah? Ini kenapa? Oh, kebetulan di sebelah kiri saya ini ada nih. Apa? Ya, saya tunjukkan ya. Yang diomongkan Pak Yos tadi. Mahkota duri. Ya, itulah alasannya, gitu ya. Ayo kita tetap semangat ya. Melewati tahun 2025 dan menyongsong 2026. Guncangan kemarin cukup keras, jujur saja buat saya, makanya ya kita ini terus dibawa Tuhan naik level. Saya sudah hampir mau telepon Pak Lukas. Pak Lukas 28 tolong carikan pengganti saya. Gitu. Sempat down kemarin saya. Tapi puji Tuhan ya, Roh Kudus itu penghibur kita. Ya. Roh Kudus itu menguatkan kita. Saya dikuatkan kembali ya. Saya kemarin pergi berdua dengan istri, tetap belajar melayani. Ya.
kita mengunjungi, ya, ada salah satu jemaat yang terkena kanker, dan tidak main-main, saudara. Selama istrinya kena kanker, dia sudah habis 8 miliar. Ya. Pulang-pulang lah ya, kita mendoakan, kita menguatkan gitu ya. Pulang-pulang kita yang dikuatkan. Kenapa? Istri saya ngomong lah ya, sebenarnya sama ya. Ketika Tuhan ngasih kita kesehatan, itu sama seperti kita dikasih Tuhan 8 miliar, betul ya? Lah buktinya itu yang sakit 8 miliarnya hilang. Gitu. Dikasih kemampuan loh kerja sampai dapat 8M, tapi memang gitu habis buat sakit ya. Lah kita yang sehat ini kan ya sama aja loh. Seperti ya nilainya bahkan mungkin lebih gitu ya. Puji Tuhan ya. Kemarin sudah waktu kemarin itu saya sudah hampir gini, yes. Aku tak motoran aja deh, nyusul Pak Simon deh. Kemana sobo ya? Ayo lanjut ya sharing yuk. Ya mungkin saya duluan ya, izin duluan. Oh, jalan. Suaranya jelas nggak ya, Pak Suri? Jelas. Iya, itu tadi saya sebenarnya juga yang mau ngomong si Pastor. Iya tadi, saya jangan melihat keadaan, tapi kita tetap berserah kepada Tuhan ya. Itu. Ya, saya sih ada sedih, ada gembira ya. Saya gembiranya ya saya ternyata merasa dipulihkan sangat super cepat menurut saya gitu ya, dan saya sampai sebegini itu benar-benar dari anggap aja 0 sampai mungkin hampir udah 70-80%. Nah itu saya sangat gembira gitu kan. Cuman ya sedihnya kita benar-benar kita merasakan ya teman saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih menderita, dan apalagi ini pemerintah kita yang semakin bobrok gitu ya. Nah itu yang saya sedih gitu loh. Ya itu aja sih. Tapi saya tetap ya menyerukan ke teman-teman ya, ayo kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersyukur apa yang kita punya gitu kan ya, dan cukupkan dengan apa yang kebutuhan kita ya, jangan membuat keinginan kita sebagai pusat yang untuk kita malah menjadi karena semakin kita ingin memenuhi keinginan kita, akan semakin dalam apa diri yang akan kita alami gitu kan. Sama kayak kita seperti judi gitu ya, kita semakin panas nanti semakin hancur gitu loh, contohnya simpelnya ya. Tapi kalau kita harus berserah ya, itu bukan masalah judi ya, tapi misalnya semakin kita panas itu semakin kita pengen cepat kaya, pengen kita cepat ini, itu malah dia akan membuat kita semakin terpuruk malahan. Itu yang jadi ini saya mungkin Pak Yos tahu ya Niki, bahwa puji Tuhan di akhir bulan tahun ini saya mendapatkan proyek yang lumayan besar gitu Pak, gitu ya. 2 proyek lumayan besar, itu 2 proyek, dan itu Pak Yos sedang membantu kami untuk memprosesnya. Itu aja sih Pak, terima kasih. Iya. Proyek besar, kecil, berhasil, tidak berhasil. Ya, saya kemarin salah satunya gini loh, itu semua tidak penting. Ya. Kita butuh kerjaan, ya harus bekerja. Ya, Firman juga bilang yang tidak kerja tidak patut makan. Ya. Tapi ada kalanya. Ya. Saya lupa siapa yang bergurau itu kemarin. Ya. Ada bimbingan pranikah, tapi nggak ada bimbingan prakematian. Itu benar-benar saya mau terapkan nanti. Loh, kemarin itu benar loh. Saya waktu si pasien ini sudah mulai putus asa ya, karena mama saya dulu juga kanker ya. Jadi kanker itu ketika pengobatannya berhasil dari 8 kali kemo, ketika kemo ke-6 atau ke-7 itu
itu sel kanker itu bisa seperti STNK, mutasi. Iya, Mardi. Iya, kalau itu sudah apa bapaknya itu ya. Jadi saya ngomong kepada sama rekan yang ini ya, sudah sembuh tapi begitu di titik terakhir, hampir terakhir selesai, dihentikan pengobatannya. Kenapa? Karena kansernya bermutasi. Ya. Akhirnya kanker itu bisa semakin membesar di area yang berbeda. Weh, ya. Jadi saya cuma bilang gini, Lazarus itu bukan cuma dari sakit disembuhkan, tapi dari mati. Mati pun itu mati yang menurut saya sudah spektakuler. Kenapa? Karena tradisi Yahudi, kalau sudah 4 hari, itu berarti orangnya itu sudah tinggal kerongkongan. Ya, karena apa? Karena jeroannya itu sudah diambil semua. Organ tubuh ini sudah dikeluarkan semua, diganti dengan untuk proses mumi. Ya, yang membuat cepat busuk itu sebenarnya kan jeroannya kita. Diganti semua sudah. 4 hari itu saya. Tapi itu pun tidak menghalangi Tuhan untuk mengadakan mujizat, dihidupkan kembali. Ya. Ini sudah betul-betul di luar otak kita. Tetapi pertanyaannya saya bilang, Lazarus sekarang ini di mana? Artinya dia ini kan juga sempat mati lagi kan. Nah, waktu mati lagi itu apakah terus Tuhan nggak dengar? Pasti doanya keluarga sama. Tuhan, kau sudah pernah bangkitkan Lazarus, bangkitkan dia lagi kan itu. Tapi buktinya nggak dibangkit-bangkitkan sampai hari ini kan gitu. Nah, kebetulan kemarin kan dia ada anak, ada cucu ya. Saya bilang, sebagai bapak, seneng ya kalau anaknya pulang ke rumah, berkunjung, cucu-cucu berkunjung, seneng ya? Iya, seneng. Nah, hati bapak juga begitu. Bapak kita di surga itu rindu. Kita ini pulang ke surga. Jadi kematian itu bukan mengerikan, penyakit itu bukan halangan. Yang penting bagaimana kita meresponinya. Ya. Kalau kita bisa, ya pinjam istilahnya Pak Eras, ya, memindahkan hati kita ke surga, selesai kok. Ya, kita tidak akan stres. Ya. Ini saya ngomong, ini kan ngomongin diri saya sendiri juga. Kita harus memindahkan hati kita ke surga. Karena kalau nuruti kehidupan dunia ini tidak ada habisnya. Ya. Perlu ini, perlu itu. Gitu kan. Bahkan sekarang anak udah selesai kuliah, saya pikir selesailah tugas saya. Ternyata belum. Ya. Masih ada PR-PR yang lain. Tetapi saya tidak mau fokus ke sana. Saya hanya fokus melayani. Bahkan di tengah kondisi kemarin saya tergoncang begitu. Dia tuh ngajak gini, ayo ini ada permintaan dari orang Solo ya. Untuk saya pelayanan ke Wonogiri. Ya. Kalau sudah pelayanan ke Wonogiri itu sudah jangan bayangkan PK. Karena yang kita layani yang berhijab. Gitu. Saya bilang siap berangkat. Saya bilang begitu. Karena apa? Ya sudah, kalau memang hidup saya ini dipakai untuk jadi berkat buat orang lain, mempertobatkan iman orang lain, why not? Gitu. Supaya apa? Saya enggak fokusnya itu cuman kebutuhan saya, pergumulan saya. Nanti akhirnya seperti Kamsal ngomong tuh, seperti lintah. Lintah itu untukku, punya anak juga untukku, punya cucu juga untukku, punya cicit juga untukku semua. Gitu. Ya, ayo lanjut. Siapa mau sharing?
Pak Indra, Ya, boleh. Oke semuanya. pagi. Thank you sharingnya Pastor Yosef. Ajaran buat kita. Eh kalau tadi saya kan apa temanya Natal ya, pandangan kita sama Natal gitu ya. Jadi saya dapat sesuatu yang menarik sih, bahwa Natal itu memang sekarang sudah mulai entah gimana ya disetir lari dari Yesus gitu, terutama kalau di luar gitu, gemerlapnya luar biasa gitu. Tapi nggak ada sedikit pun Yesusnya kadang-kadang begitu, cuman pohon sama lampu-lampu aja gitu ya. Itu memang suatu trik yang di setting gitu kalau menurut saya. Padahal kalau kita lihat itu kan Natal itu harusnya fondasinya Kristus dan tujuan matanya juga Kristus. Gitu. Bayangin ya kalau itu jadi suatu fondasi sama jadi tujuan mata kita gitu. Jadi mungkin suatu apa ya kita bilang batu yang besar gitu ya dari bawah sampai ke atas gitu kan. Nah, itu harusnya yang kita kita pandang gitu, kita ngertiin gitu. Ya jadi nggak gampang memang, maksudnya kondisinya itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Tapi kalau mata kita, hati kita, pikiran kita tertuju sama Kristus itu semua nggak akan mengganggu kita sih. Kita bisa fokus gitu. Kebetulan saya kan istri saya ya pelayanannya sekolah minggu ya. Kita kalau sekolah minggu itu eh ya nggak meriah juga nggak bisa karena itu anak-anak gitu ya. Mereka harus harus meriah gitu. Tapi eh, belakangan ini sudah mulai diarahkan. Maksudnya nggak cuman celebration, tapi gimana anak-anak itu semakin oh lebih mengenal Kristus gimana caranya gitu. Itu benar-benar sesuatu yang apa ya perlu dan penting gitu. Tapi suka diabaikan aja di gereja sekalipun ya. Ya itu aja sih kalau dari saya yang kita dapat ini. Thank you. Loh, Irma itu guru sekolah minggu. Oh enggak, udah enggak lagi Mas. Oh, Sekarang ngurusi guru-gurunya jadi kayak oh, ngasih materi kepala buat sekolah. bukan jadi kayak badan pembimbing apa badan pengurus tapi yang ngurusin nanti ngajarnya apa gitu Oh, timnya gitu jadi pegang kurikulum ya. ya kurang lebih gitu sih. Iya, bagus. Itu pelayanan yang sangat dicintai Tuhan karena Tuhan itu cinta anak-anak ya. Dan kita perhatikan ya, kalau Pak Randy, ayo sharing dulu. Kangen saya sama Pak Randy. Ayo 1 menit. Bentar, saya nggak komen dulu. Ayo Pak Randy. Shalom, Pastor. Shalom. Lagi Kabar apa kabar? Aduh, ini mendadak tiba-tiba disuruh datang jam 8. Aduh, jadi mesti buru-buru. Oh, waduh sih, ya bersyukur dong. Saya kecapean pelayanan, tolong dimaklumin. Apa perlu saya pindah Jakarta? Boleh, Pastor. Saya pindah Itu dia. Surabaya, boleh lah. Ya, sharingnya apa ya? Nih, Bro Yos pagi-pagi ngerepotin saya nih, suruh cepet, ya kan? Orang ngeklik kan butuh proses. Aduh, ini. Ya, intinya season dan reason ya, yang kelihatan di luar belum tentu arti sebenarnya gitu kan, tujuan sebenarnya. Orang kaya pakai Fortuner gitu kan, kelihatannya kaya gitu kan, tapi ternyata Fortuner nyicil ya kan, untuk cicilan setengah mati, minta-minta minjem-minjem duit segala macam gitu kan. Tapi ada orang yang cuma pakai Vario doang ya kan, tapi rekeningnya miliaran gitu kan. Wih, gitu. Nah, Siapa gitu. itu Vario ya? Ya nggak tahu ya. Jadi Apa ya yang keluar intinya, meluap dari hati, bro. hah? Amin. Apa yang keluar Hah? meluap dari hati. Amin. Amin kan. Ya itulah. Tadi kan Pak Yosef juga bilang ada orang kerja dapat duit 8 miliar cuman buat apa berobat doang gitu. Ya itulah sesuai dengan apa yang kita apa sebenarnya intinya apa sih, intinya semua punya destiny ya, punya tujuan ya. Kita juga hidup kita punya tujuannya apa. Nah itu yang perlu kita temuin. Kalau kita nggak ketemu tujuan kita,
percuma hidup kita jadi muter-muter aja, sia-sia gitu. Nyari duit, duit udah banyak, mau diapain tuh duit? Ntar kelengar sendiri, bingung sendiri gitu kan. Nyari apa lagi? Nyari kesenangan. Sono sini jalan-jalan sono sini ya kan. Cuma senang-senang sementara akhirnya hilang lagi gitu. Ya intinya nggak ada sesuatu yang abadi di dunia ini ya. Kalau kita nggak ngerti tujuan kita di apa untuk apa hidup ini gitu. Ya kalau kita kita udah temuin tujuan hidup kita, ya udah jelas. Itu seperti Pak Erastus gitu kan, khotbah-khotbahnya, lagu-lagunya, tujuannya ke surga semua gitu. Itu udah paling benar gitu kan. Cuman ya kita mesti perlengkapin diri dan kita persiapan selama kita ada di dunia ini, apa sih apa keberadaan kita tuh untuk jadi apa, untuk jadi berkat buat orang, untuk keluarga, untuk apa sesama kita. Ya kita seperti Natal inilah, Kristus datang jadi terang gitu kan, kita juga harus jadi terang, jadi garam buat sesama kita gitu. Jangan jadi batu sandungan atau malah jadi apa, orang kita kita datang orang kabur gitu kan. Tapi orang justru menantikan kita gitu kan, wah kangen seneng sama kita gitu kan, gitu. Jadi ya itulah yang penting, kita harus ngerti tujuan kita apa sih, keberadaan kita untuk jadi apa gitu. Kalau kita udah ngerti destiny kita, ya kita nggak cuma bisa lihat yang di luar aja, yang seasonnya aja gitu kan, tapi reasonnya kita bisa tahu, kita bisa ngerti tujuan tujuan utamanya apa gitu. Poinnya itu aja Pak Yosep dari saya. Thank you, Tuhan berkati semua. Wah, ini Ya izin sepertinya ya. 28 nih Pak Randy yang berbicara ini. Janganlah, kita butuh tuntunan dari gembala pastor nih. Nontonnya gimana caranya? Sana keyboardnya lebih pinter kok dituntun gimana? Aduh, jangan Pak. Muridnya banyakan Pak Yosep soalnya. Ya, terima kasih Pak Randy. Selamat melayani ya. Thank you, Tuhan berkati semua. Ya, ayo ayo sharing dulu yuk. Siapa? Pak Oki, Pak Simon. Bagaimana liburannya? Hiburannya luar biasa. Jalan-jalan sama Pak Lukas. Eh, Ya, ya pagi hari ini luar biasa dari Pak Yos ya. Saya tadi lagi merenungkan juga sih. Itu gambarnya bagus sekali ya, dalam sekali maknanya. Tadi gambar pohon Natal berpadu dengan salib tadi. Itu dalam itu gambar itu tadi saya liatin. Ya, hikmahnya pendeta Jakarta memang beda lah. Surabaya harus mengakui itu. Iya, luar biasa nih Pak Yos nih. Mantap. Saya memang dalam itu gambar itu keren sekali itu. Saya lihat juga, iya ya. Memang ternyata tuh banyak sekali ya. Termasuk tadi malam saya tanya anak saya kan Natalan juga kan. Gimana Natalannya rame nggak? Ya rame lah katanya gitu. Sama yang minggu kemarin kemana? Ya sama aja lah gitu. Bagi dia sih nggak ada urusan kali ya. Yang penting rame ketemu teman-teman gitu. Ya itu tadi gambarin tadi yang gambar tadi aja iya. Tapi tahu nggak sih reasonnya gitu. Nah ini yang dalam sekali. Terus saya juga tadi malam kan ngeliat juga ya ada orang-orang Muslim kan ya di Permadi aktivis itu kan di Arab itu merayakan Natal itu ikut-ikutan gitu kan. Ya memang kalau cuma the season itu ya ya seperti itu kalau saya lihatin ya merayakan mau itu mewah mau itu sederhana ya cuman yang jadi masalah itu bukan di situnya. Yang masalahnya kan Yesusnya itu lahir nggak di kehidupan kita. Kita menyadari nggak bahwa itu tuh inisiatif bukan inisiatifnya manusia merayakan Natal tuh. Memang inisiatifnya Tuhan gitu. Untuk dengan tujuan ya untuk menyelamatkan tadi di Yohanes 3 ayat 16 kan ya. Nah, ini yang perlu kita sadari karena atas keberdosaan kita gitu kan ya. Inilah Yesus lahir Immanuel tadi kan dari Payus juga kan. Ini kan satu hal yang kita perlu mensyukuri gitu. Wow, makanya disebut apa lagunya Joy to the World tuh gitu. Wow, inilah yang benar-benar satu apa ya, satu bekal buat nanti sampai kita kepada apa pra kematian tadi. Ini benar ada satu sukacita, udah deh. Makanya kita bisa mengucap syukur bukan karena gemerlap, bukan karena kemewahan, bukan di tengah-tengah apapun juga lah istilahnya ya. Bolehlah kita bersama keluarga, mau sendirian, apa apa kita mau pakai lagu kek, mau nggak pakai lagu kek.
Tapi intinya itu apa? Yesusnya itu benar-benar lahir dan dia ada di dalam hati kita. Lahir di hati kita, kita menyadari siapa kita. Dapat anugerah ini ternyata juga banyak dunia juga nggak bisa lihat gitu. Hanya apa the season doang, bukan the reason. Keren sekali tadi gambarnya. Mantap Pak Yos itu. The reason ini penting sekali ini. Ini nih alasannya itu karena apa ya? Karena inisiatifnya Tuhan untuk menyelamatkan kita gitu. Dan kita ini bersukacita kita bisa meresponnya dengan wah gitu. Puji Tuhan, luar biasa. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Iya, keren. Ya, ketika kita tadi ya Pak Oki menemukan rema itu sungguh harta yang tidak ternilai ya. Hidupi itu Pak. Ya, saya percaya ketika kita menerima firman ya dari siapapun itu pasti ada satu klik di mana kita menemukan seperti bintang terang itu yang akan menuntun kita. Ayo lanjut dulu. Makasih ya Pak Oki. Ayo Pak Freddy, Pak Irfan. Tadi yang belum siapa ya? Shalom, Pak Lu. Ya Pak Mardi, yuk. shalom, selamat pagi semuanya. Lagi. Namanya Pak Terima Mardi kok kasih. hilang? Ini ada Pak, ada saya Pak. Enggak, namanya kok hilang. Oh, namanya hilang. Ini tinggal BR37. Iya, iya. Enggak apa-apa, ya lanjut. Udah tanggung bentar. Oke. Makasih Pak Yos buat firman Tuhannya yang sudah memberkati kita semua ya tentang Natal ya. Jadi saya ingat akan tema nasional tahun ini. Tuhan Yesus hadir, keluarga diselamatkan ya. Tema Natal ini sudah saya dapatkan ketika sekitar 8 tahun yang lalu ya, ketika saya bertobat ya. Saya bersyukur ya, yang dipulihkan bukan ekonomi saya, bukan yang lain lah. Tapi dimulai dari keluarga saya. Wow, luar biasa sekali. Ketika keluarga saya dipulihkan ya, semua terasa sangat bahagia sekali. Dan saya ingat momen Natal pertama ketika saya bertobat ya. Momen Natal pertama waktu itu ya. Hal apa yang bisa kami lakukan bersama istri ya. Untung saya punya istri yang bisa sepikiran dan sependapat dengan Kristus ya. Dia bilang, ada apa yang ada pada kita, yuk kita memberkati di gereja. Wih, luar biasa. Kami melakukan sesuatu hal yang membeli sembako-sembako yang kecil kayak minyak-minyak gitu ya. Kami paket-paketin dan kami pun bagikan di gereja GPDI di desa istri saya. Waduh, sukacitanya luar biasa. Itulah ya, tahun ini jika keluarga yang belum dipulihkan, mungkin tema ini sangat cocok bagi keluarga yang belum dipulihkan ya. Yesus lahir, maka keluarga pasti dipulihkan. Itu sangat penting karena itu adalah fondasi kita. Karena iblis mau menghancurkan bukan hanya pribadi kita, tapi keluarga kita ya. Ketika keluarga itu hancur, maka semua sisi empat pilar ya. Kalau di PCI kan 4 pilar kan. Keuangan, kesehatan, keluarga, dan apalah ya, Kerohanian. dan kerohanian. Jika keluarga itu hancur dan tidak dipulihkan, wah, 4 pilar itu saya yakin pasti satu persatu akan rontok semua. Tapi ketika keluarga sebagai fondasi yang kuat dan tetap kokoh dan bertahan ya, 4 pilar itu pun pasti akan semakin kuat. Nah, saya percaya ya, tingkat kerohanian kita tergantung dengan siapa kita belajar ya. Dari firman Tuhan, siapa kita belajar itu akan mempengaruhi kerohanian kita. Nah, saya banyak belajar dari banyak hamba Tuhan ya. Yang meninggal itu Petrus Agung misalnya kan. Saya banyak belajar dari beliau juga, dan terakhir saya banyak belajar pada Pak Erastus Sabdono ya, sekitar 3 tahun yang lalu lah. Saya banyak sekali belajar dengan beliau. Hampir setiap minggu saya dengar khotbah, hampir setiap hari, bukan hanya setiap minggu ya, mungkin setiap hari saya dengar khotbah-khotbahnya. Wah, itu banyak mempengaruhi pola pikir saya, mindset saya, bagaimana saya cara memandang dunia, memandang hidup, semua berpengaruh. Dan bahkan yang paling pengaruh itu bagaimana saya memandang tentang berkat Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Itulah yang membuat saya sekarang hidup tidak ada tujuan lagi di dunia ini, tapi tujuan saya hanyalah menuju kepada Bapa.
Itu yang membuat saya tidak ada lagi memegang uang sepeser pun. Saya benar-benar tidak memegang uang sepeser pun. Yang kelola keuangan ada istri saya ya. Saya hanya bekerja saja. Nah, istri saya lah yang mengelola semua di rumah, dia yang mengatur semuanya. Wah, semua berjalan dengan baik. Saya memantapkan kerohanian saya untuk saya membimbing istri dan anak-anak saya. Istri saya bersyukur ya punya istri yang mendukung pelayanan saya, mendukung semua kegiatan kerohanian saya. Dia sangat mensupport sekali apa yang saya lakukan. Itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus lahir, maka keluarga pasti dipulihkan. Terima kasih. Iya. Kalau Pak Mardi bilang tidak memegang uang sepeser pun itu ya seperti Tuhan Yesus, Pak. Tapi dia bawa bendahara. Yang penting ada apa-apa bendahara yang bayar. Gitu. Ini istrinya tuh ya. Itu sudah lebih dari pemenang, Pak. Ya, enggak perlu pegang ya. Makan ada yang bayar. Istri saya gitu. Saya kalau makan istri saya yang bayar. Kemana terakhir istri saya yang bayar. Saking pedenya kalau istri saya yang bayar, saya pernah makan di salah satu restoran ayam goreng di Tretes itu. Ya saya habis makan ya keluar aja gitu kan. Keluar, ternyata ban saya bocor gitu. Akhirnya ya sudah saya ngeban kan, ganti ban. Nah istri saya begitu, dia habis makan cuci tangan keluar, rupanya nggak ada yang bayar. Jadi dua-dua keluar gitu kan, saking percaya dirinya. Gitu. Ya untungnya habis gitu sadar gitu. Kok belum bayar? Untung kalau enggak gitu dikejar sama satpam kita kan, gitu kan, dikira enggak mau bayar. Ayo lanjut, terima kasih Pak Mardi. Apa nih? Pak yang belum? Pak Freddy Tisna, Pak Irfan, ayo. Pak Simon belum ya? Ya, Kemah dapat atau itu? lagi. Glamping. Glamping, iya glamping. Di Wonosobo? Iya di Dieng ini di atasnya Telaga Menjer ini. Oh, lo kemarin bukan di hotel? Makanya ini hotel pindah, cuma pindah lokasi. Banyak kan, jadi kita ngelihat ada glamping, ada ikut lah. Nyobain katanya pengen glamping, ya udah, ayo. Keren. Ya, nyobain aja lah. Biar ya kemarin kan ngelihat di atasnya lagi di tempat paling atas itu kan di tempat para layang. Wih, mantep ya di sini ya bisa campingnya. Seru juga di situ gitu kayaknya. Ya next destination gitu, kata kita. Dan saya dapetin Natal kali ini tuh nggak tahu ya masih tentang berkaitan dengan kenapa sih Tuhan Yesus dilahirin di dunia gitu tadi dapatnya. Sama seperti kenapa seorang istri itu sedang mengandung dan mau melahirkan seorang anak. Apa yang dipersiapkan seorang bapak? Nah, bapaknya ini nih, suaminya ini nih, si seorang suami itu apa sih mau mempersiapkan anak yang akan lahir gitu kan. Pasti dia mempersiapkan segala sesuatunya kan. Mulai mungkin dari bajunya, cari perlengkapan bayinya, mencari nama, ya kan. Kalau perempuan bagusnya apa, kalau laki bagusnya apa gitu kan. Dan benar-benar seorang ayah, ya mungkin seorang ibunya juga mempersiapkan anak yang mau lahir tuh benar-benar mempersiapkannya luar biasa gitu. Kalau saya emang benar the reason-nya itu adalah korelasinya setiap hari Tuhan Yesus tuh hadir buat kita. Setiap pagi, setiap hari berganti, Tuhan Yesus tuh hadir buat kita. Pada saat kita pejamkan mata malam hari, kita nggak pernah tahu loh keadaan kita mau gimana. Kalau misalkan emang Tuhan Yesus izinin, ayo pulang yuk malam itu, gitu. Selesai sudah, ya kan? Dan itu adalah paling kita rinduin ya. Pada saat tidur, berangkat gitu. Ayo, berangkat yuk, pulang yuk. Diajak sama luar biasa. Dan tapi pagi-pagi hari itu kan pada saat hari berganti, pagi hari berganti. Kenapa kita mau mempersiapkan nanti yang terbaik buat Tuhan?
ya dengan pujian, penyembahannya. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kita mau mempersiapkan Tuhan hadir untuk hari ini, ya kan? Meminta pimpinan Tuhan untuk hadir sepanjang hari yang akan kita lewati hari ini, gitu. Jadi, ya alasannya itu akhirnya ujung-ujungnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saya itu ngeliat alasan untuk kenapa Tuhan Yesus hadir. Ayo kita mau cari memperbaiki semua yang sudah lalu, ya kan? Masa lalu kan udah jadi sejarah gitu, nggak pernah akan kita itu bisa rubah. Yang kita bisa lihat, yang kita bisa lakukan adalah hari ini. Ke depan kita cuma hanya menjadi seorang planning. Oh, planning kita mau kayak gini, mau A, mau B, mau C, mau D. Tapi kalau misalkan Tuhan izinin bencana seperti saat ini di Aceh, di Padang, ya kan, di Medan, dan saat ini ada di Tegal, di Guci, ya kan, nggak ada artinya lo planning kita semua itu. Bikin planning sebagus mungkin, seperfect mungkin, nggak ada artinya. Saya ngelihat yang kita bisa buat hari ini adalah kita kerjakan adalah ya hari ini. Apa yang kita bisa lakukan? Jika kita bisa lebih peka kepada hati Tuhan, misalkan, ayo kita bisa menjadi saluran berkat buat Tuhan, ya jalanin. Kalau sama Tuhan sudah perintah ke A, ke B, ke C, ya kita jalanin semuanya. Berusaha menjalankan dengan sukacita aja gitu. Itu aja sih, Pastor, yang saya dapatin untuk reason Natal hari ini. Thank you Bro Yos untuk firman Tuhannya, ya kan. God bless semuanya. Makanya Pak Simon, kalau mau tidur itu pakai headphone sambil dengar musik. Jadi kalau Tuhan panggil nggak denger. Telinganya ketutup, jadi dipanggil nggak denger, jadi nggak Nggak denger ya, pulang-pulang. nggak pulang-pulang. Ayo. Ya, thank you. Ya, Pak Ivan, Pak siapa tadi? Pak Freddy, ayo, apa? Ya ini sudah open mic, yuk. Kok kecil suaranya? Belum sarapan ya? Udah belum suaranya? Udah. Ya, coba. Ya sorry, tadi masuknya susah tadi, nggak dengar semua tuh firmannya dari Pastor Yos tuh. Ya tapi sangat menarik ya mengenai season atau reason. Ya bagi saya Natal tahun ini memang satu perenungan untuk mengevaluasi. Ya memang reason dari Natal ini ya kembali untuk saya berubah banyak ya Pastor. Ya, memang dari kemarin masuk di VCA ini ada satu kerinduan saya untuk melayani sebenarnya. Dimana saya waktu kemarin zaman waktu dimana saya benar-benar pusing dengan utang ya. Itu saya sampai berpikir ada nggak sih satu pelayanan yang khusus untuk utang gitu. Dan sampai saya bilang satu ketika saya harus menjadi berkat buat orang-orang ini gitu. Kesian karena saya ngalamin itu begitu pusing, begitu stres gitu ya. Karena di dalam dunia utang itu sangat merusak semua ya, pikiran, terus bisa rumah tangga juga. Ya walaupun memang kita masuk ke level baru, tapi kan ini masalah tabur tuai, ada satu kesalahan. Padahal di 2021, 2020 itu saya banyak belajar mengenai keuangan, finance ya. Banyak mentor saya, ya termasuk Elo Jaluku, saya belajar sama mereka. Tapi saya kena di masalah satu planning yang salah gitu ya mengenai bangun rumah. Nah tapi ya disinilah saya dibentuk gitu. Saya puji Tuhan, saya nggak tahu ya kemarin tuh ada dari VCI itu telepon Bu Iren ya. Gabung, Pak Irfan gabung yuk untuk jadi mentor di VMC Manajer Keuangan. Ya Asmen ya. Saya kemarin udah bilang sama Bu Kristina, Bu saya di next saja Bu, di next angkatan, kan angkatan 13.
Ini besok masuk angkatan 14, saya diangkat 15 aja, saya bilang ke Bu Kristina. Karena waktu itu Bu Kristina nanyain kan. Saya masih berpikir waktu itu, nanti aja lah. Terus Tuhan ingetin saya, kan lagi itu pernah punya pikiran pengen melayani itu. Ya bagi saya waktu itu belum siap lah, sekarang juga masih belum beres gitu ya. Ya, tapi mental memang udah berubah. Kemarin ngobrol sama Bu Iren lama ya. Ya memang saya juga sama Pak Irfan masih mengalami proses. Tapi waktu kita memberkati orang itu ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, jadi waktu itu eh, dia malah ambil semua gitu. Ya itulah, saya nggak tahu ya, mungkin Tuhan panggil gitu untuk saya coba kembali lagi untuk di Natal ini kembali untuk melayani gitu ya. Walaupun ya mungkin sekedar jadi asmen doang ya. Tapi ya saya coba untuk taatlah sama Tuhan. Ya karena tadi gitu ya, saya banyak lihat betul yang Pastor Yosef tadi cerita mengenai 8 miliar itu. Ya itu kerja berapa lama 8 miliar itu profit berapa, ini project berapa gede itu. Tapi habis begitu aja, menguap begitu aja gitu. Ya kita harus bersyukur lah. Ya di situasi anak-anak saya sehat, istri sangat baik setia gitu ya. Ya ini satu harta yang besar gitu ya. Ya walaupun memang tahun ini kita masih belum bisa liburan lah. Ya tapi memang puji Tuhan, Tuhan ciptakan AI ya. Jadi saya bisa ada di bandara JFK kemarin itu. Ya itulah penghiburan. Ya jadi memang banyak lah hal yang menarik. Hari ini kita mau ke mana? Mau ke Central Park. Anak-anak pengen lihat mau Natal, pengen main. Ayo, saya bilang kita main. Ya, jadi itulah Pastor. Jadi kembali lagi tadi saya ingat itu yang Pastor bilang. Ya ternyata harta yang kita lihat kadang-kadang mobil kita, motor kita, rumah, atau liburan yang jauh, liburan yang mewah. Tapi di depan mata itu ada istri yang baik, anak yang sehat, anak yang baik. Ya kita kompak. Ya itulah harta kita sebenarnya. Dan itu yang saya juga tanamkan ke anak-anak ya. Ya kita nggak usah lihat orang lah. Ayo kita lihat diri kita. Di depan kita ini ada papi, ada mami, ada adik-adik ya. Kita sama-sama untuk happy aja itu udah sangat luar biasa gitu. Daripada kita pergi jauh-jauh habis duit banyak gitu. Pulangnya cemberut. Gak punya duit lagi. Akhirnya ya liburannya lupa ya, cuma foto doang. Karena kebanyakan orang cuma foto doang lah buat pencitraan gitu kan. Ya tapi kalau punya duit ya nggak apa-apa ya Pastor ya. Berangkat juga kita. Ya jadi itu sih. Ya pagi ini sorry istri saya tadi nggak bisa gabung, dia masih siap-siap tuh. Tapi dengerin kok. Ya teman, ya inilah kita udah ada Bu Esther gitu ya. Jadi ngeblendnya ada dari sisi seorang istri juga gitu di sini gitu. Jadi ya saya seneng ya. Jadi kita juga bukan cuma sepihak doang gitu. Karena laki-laki itu egois Pastor. Ya nggak, kita cerita, tapi yang tahu kita itu di rumah gitu, kelakuan kita, Nah, kita gitu. Jadi jangan kita merasa sok-sok kita bener lah ya. Ya Bu Esther ya. Jadi itulah yang penilaian pertama itu istri, anak, mereka nilai lah gitu lah. Kita boleh ngomong apa aja yang hebat gitu, tapi mereka yang tahu. Jadi berkat dulu buat anak istri. Itu Pastor. Thank you. iya. Tuhan berkati semua. Ini Pak Irfan mau ke mana? Ke CP? Ke mall ya? Ya mau ke Central Park nih. Tadi mau ke Cuma Jacqueline tadi sama hati-hati kan tadi Pak Irfan ngasih nasihat ke anak-anak jangan lihat orang lain gitu ya. Mm-mm. Dan itu jangan Pak kalau di mall Pak. Ada anak yang dinasihati jangan lihat orang lain terus nabrak-nabrak orang lain yang nggak kelihatan soalnya katanya. Iya Pastor, iya Pastor. Terus tadi waktu jadi asmen ya ikuti aja. Ya dicoba Gini loh dicoba. prinsip sederhananya. Kan Pak Irfan suka analogi ya. Kalau Pak Irfan bantu orang lain nyebrang jalan, maka Pak Irfan pun ikut nyebrang jalan. Ya. Bukan berarti kita harus nyebrang dulu baru kita nolong orang lain, enggak apa-apa, nikmati aja. Kita nolong orang lain, ketika sampai di seberang, maka enggak terasa kita pun juga ketika
sepertinya kita nolong orang, padahal kita yang ditolong. Gitu. Ya. Jadi kerjakan aja dengan setia melayani. Kayak gitu. Ya, Ya, coba Pastor ya. Coba ya. Iman. Ya, makasih Pak Irfan. Thank you, Pastor. Ayo Pak, siapa ini? Pak Freddy, Selamat pagi semuanya. pagi. Ya, sebentar lagi 2025 akan berakhir, akan mulai ganti ke tahun 2026. Tadi yang saya dapat adalah ya kita mesti bersyukur kita masih bisa tetap bertahan di tengah situasi yang mungkin eh, ada yang di tahun 2025 ini ada yang lancar, puji Tuhan. Kalau misalnya di 2025 ini juga banyak yang ada cobaan, ya puji Tuhan juga masih bisa bertahan. Ya tadi keluar juga itu ayat yang mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tentu kalau mengucap syukur dalam keadaan yang lagi senang, lagi happy, tentu mudah sekali. Tapi kalau lagi datang cobaan, itu harus bisa tetap mengucap syukur. Memang nggak mudah, tapi ya tetap bersyukur aja. Bersyukur masih bisa bernapas, masih bisa dikasih kesehatan, masih punya waktu buat ngumpul bersama teman-teman yang di sini kita bisa bertemu bareng-bareng gitu. Season ya saat Natal ini tentu orang akan banyak berkumpul ya, ada banyak happy-happy di mana-mana penuh ornamen, penuh perayaan. Tapi ya tadi betul semuanya itu harus ada reasonnya, harus kembali lagi ke Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan kita manusia, kita yang bukan siapa-siapa. Maka ya kita juga sebisa mungkin bisa memberikan dampak-dampak kecil lah ke lingkungan kita, terutama ke keluarga. Ya diingetin lagi sih buat ya masih bisa bersyukur, masih bisa bertahan, dan Tuhan ada, dan saya yakin di 2026 akan lebih survive lagi, lebih berkembang lagi asal tetap mengandalkan Tuhan. Begitu teman-teman, Pak Yos, Pastor Joseph, dan semuanya. Iya, semangat ya Pak Freddy ya. Kemarin saya lihat paling semeringah di foto kemarin ya, sama makan bareng sama Pak Ogi ya, sama Pak Lukas. Itu momen-momen kebersamaan yang harus kita syukuri. Kalau kita fokus ke masalah ya nggak akan selesai. Selalu ada. Ya, tapi ketika kita fokus kayak tadi ya, bukan the seasonnya tapi the reasonnya. Alasannya kenapa sih kita ini melakukan ini dan itu. Alasannya kenapa sih kita ini hidup. Alasannya kenapa sih kita melayani. Itu yang membuat kita hidup. Ya. Istriku mau menyampaikan sesuatu? Loh, kok enggak boleh. Ibu Gembala wajib. Ibu Gembala wajib. Di-unmute dulu, Bu Gem. Di-unmute dulu. Mic-nya belum di-unmute, Ibu. Oh. Kok enggak bisa? Kok lama-lama mukanya persis kayak Pak Yosep ya? Mirip banget. Bu Esther, jangan grogi gitu, dibuka dulu mic dulu. Betul Nggak sakit. mau, nggak bisa di-mute, unmute. Nggak tahu, digeser-geser nggak muncul. Bingung aku. Sampun muncul sekarang. Ya. Jelas suaranya ya. Ya, di momen Natal ini
eh, dengan peristiwa yang kemarin saya alami, yang mengejutkan, ya itu membuat saya bahwa kita itu harus berjaga-jaga gitu ya, terutama menjaga iman kita gitu. Kalau kita tidak memakai sepenuh perlengkapan senjata Allah, itu kita akan jatuh gitu ya. Karena iblis itu dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah putus asa, dia selalu mencari peluang untuk menjatuhkan kita gitu ya. Kemenangan tuh sudah diberikan sama Tuhan Yesus, tetapi waktu iblis kan belum saatnya gitu kan. Jadi dia memakai waktu ini bekerja dengan begitu rupa ya, untuk mencari celah gitu ya. Celah di dalam hati kita ini, mana yang bisa dijatuhkan sama dia gitu ya. Sehingga membuat perjalanan iman kita yang sudah di ujung ini ya, yang Tuhan tidak lama akan datang, itu jangan sampai kita itu jatuh gitu ya. Iman kita, pengharapan kita gitu ya. Saya percaya bahwa hal yang tidak baik itu pasti yang membuat itu si iblis gitu ya. Tetapi dengan keadaan yang tidak baik itu Tuhan datang, pasti Tuhan yang kerjakan ialah mendatangkan kebaikan gitu. Saat dunia ini masih gelap, Tuhan datang itu dengan segala kreasinya, kebaikannya. Jadi waktu dia mendatangkan hari pertama penciptaan, Tuhan katakan apa? Semuanya baik gitu. Sampai hari ke-7, titik terakhirnya tuh semuanya baik gitu ya. Jadi saya mau berjaga-jaga senantiasa ya, untuk di tahun 2026 kita semakin kuat di dalam doa, kita semakin melekat sama Tuhan ya, berjaga-jaga gitu ya, supaya kita terus menjadi kuat gitu ya. Kalau kita lemah, saya sendiri bisa menguatkan ya. Kemarin ada, saya anggap itu saudara seiman, saudara saya sendiri. Karena kasus surat, saya bisa ditolong oleh keluarga ini untuk masuk di kakaknya. Dan saya anggap dia itu sebagai saudara saya. Dan dia itu kemarin curhat banyak. Terus saya bilang, kalau kamu lemah, kamu loh, saya tahu dia mengikut Tuhan dengan saya itu malah duluan dia gitu kan. Saya ingatkan, saya review kembali gitu loh. Ingat Vibe, kamu waktu itu suaramu itu begitu bagus, kamu masuk di paduan suara. Saya pernah kagum sama dia gitu kan ya. Menyanyi sama Tuhan tuh suaranya kok keluarnya tuh kok indah gitu ya. Ya saya nggak bisa ya. Apa memindahkan suara itu ke suara saya gitu. Kalau saya berjajar di paduan suara, saya memuji Tuhan. Dengar teman-teman tuh suaranya bagus-bagus gitu ya. Dan waktu nyanyi bersama itu saya membayangkan sepertinya itu berada di surga gitu. Saat-saat itu pernah saya rasakan gitu ya, suasana itu. Dan saat menyanyi itu pun sampai saya menangis karena urapan kuasa Tuhan itu hadir gitu ya, menjamah. Tapi saat ini saya melihat dia begitu lemah gitu ya.
menyalahkan itu, menyalahkan ini, melihat kelemahan suaminya, melihat ya semuanya dia lihat kondisinya. Saya bilang, saya semakin menguat, saya bilang, gini loh Vibe, sekarang kamu lihat entah, kalau kamu lemah, berarti kamu tuh sudah tidak dekat lagi sama Tuhan, saya bilang gitu. Ayo kuat ya, gitu. Terus kemarin sempat ada berkat saya berikan gitu kan. Terus dia bilang, Ling, aku sebelumnya ini nangis sama Tuhan, berdoa. Tuhan sudah tidak ada uang lagi untuk melanjutkan hidup ini, tidak ada uang untuk bisa beli makanan. Loh kok kamu tiba-tiba WA, saya suruh untuk datang ke kamu untuk ngambil. Loh ya ini adalah Tuhan. Lihat kan ini kalau tidak Tuhan ya kan tidak mungkin gitu. Saya bilang gitu. Jadi kamu harus kuat bahwa Tuhan itu tetap menyertai kamu. Saya menguatkan satu jiwa ini ya. Dan saya peluk, dia nangis, dia bilang, ya kamu adalah saudaraku, dia bilang gitu. Saya bersyukur ya. Pekerjaan ini adalah pasti pekerjaannya Tuhan. Pekerjaannya Roh Kudus di dalam hidup saya. Mungkin saya tidak lihat materi, uang, ataupun kemewahan. Tetapi Tuhan nyatakan pekerjaannya Roh Kudus itu di setiap jiwa-jiwa. Bapak itu begitu baik. Sangat baik. Kemarin juga saya diberi kesempatan mendoakan seorang ibu penjual gado-gado. Saya berharap itu bisa makan gado-gadonya. Tapi Tuhan ngasih kesempatan saya untuk mendoakan dia. Seorang ibu yang berjilbab di tengah-tengah banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya diberi kesempatan Tuhan untuk mendoakan satu jiwa. Tuhan, saya ini siapa? Saya bisa melayani seorang jiwa yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya pulang itu dengan sukacita ya. Sebelum saya mendengar kabar buruk, saya bersukacita karena Tuhan. Gak tahu, meluap sekali. Gak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Satu sukacita di dalam Tuhan. Satu keberhasilan yang sepertinya orang lain tidak mencapainya. Saya sendiri yang mencapainya. Dan saya percaya itu kesempatan itu pun terjadi karena Tuhan gitu loh. Kan saya tidak bisa merancangkan bisa ketemu ibu itu gitu. Ibu yang berjilbab itu ternyata dia tuh, saya tuh seperti seorang konselor gitu loh. Ini konseli saya. Dia cerita meluap semua. Dia disakiti oleh suami pertama. Diambil sama adiknya. Terus dia punya suami kedua. Kok saya ini seperti Tuhan Yesus yang di sumur menemui seorang wanita yang punya 7 suami. Yang dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, suamiku, Tuhan tahu toh suaminya dia 7 orang. Saya tuh sampai, aduh Tuhan, kesempatan ini kok indah sekali gitu ya buat saya.
Dia bisa curhat semua. Saya nggak mengulik kok. Saya nggak tanya ibu siapa, ibu gimana, saya nggak nanya gitu. Saya datang mau beli gado-gado. Penasaran karena tetangga tuh bilang dia tuh gado-gadonya enak, namanya Bu Betty gitu. Saya tunggu dia belum datang waktu itu. Waktu dia datang, ibu ini kok begitu anggun ya, tuh saya sapa. Biasanya kalau orang jual gado-gado itu kan ya embok-embok gitu ya, maksudnya ibu-ibu pasar gitu. Ini orang ini kok kayak tak lihat itu kok begitu ya cantik ya, maksudnya orangnya bagus gitu perawakannya. Saya tanya, Ibu Betty ya yang jual gado-gado, tuh langsung dia respon gitu. Oh iya, kenapa gitu? Oh iya Bu, saya mau beli gado-gado, saya bilang gitu. Oh iya, tunggu ya, saya bikin. Oh iya Bu, saya gitu. Ya mungkin karena dari sapaan saya, karena mungkin saya ramah sama dia ya, itu membuka, saya juga nggak tahu ya, itu Roh Kudus ya, membuka dia bisa cerita tentang dirinya gitu. Sampai punya suami kedua juga disakiti. Aku ini, ya Allah, saya sudah berbuat baik, tapi saya disakiti, dia bilang itu. Aku enggak mau loh Bu, enggak apa-apa, ampuni Bu, saya enggak mau mengampuni, dia bilang gitu. Gak tak maaf, no, sangat menyakitkan soal itu. Jadi dia kayak konseling gitu, keluar semua, sampai keluar suami kedua loh. Ke suami kedua, bisa kecantol sama orang yang lebih tua dari saya. Saya sakit hati, kenapa kok bisa sama orang yang lebih tua dari saya? Maksudnya kan lebih jelek dari dia gitu loh. Kok bisa kecantol suaminya itu? Ya tak bilang, ya berarti kedua orang ini suami ibu itu enggak baik. Ibu ini terlalu baik, saya bilang gitu. Nah, ibu dapat suami ketiga ini kan baik, berarti ibu ditemukan sama orang yang baik, tak bilang gitu. Yang dua ini ibu lupakan, ibu ampuni, tak bilang. Dia berdiri ngomong, nggak bisa, saya nggak bisa ngampuni gitu. Terus akhirnya iya saya takut ya ibu ini marah gitu. Duduk lagi terus saya bilang, Bu, mau ya saya doakan ya, ibu doa dengan keyakinan ibu saya doakan ya, mau ya. Dia mantuk-mantuk gini. Terus saya doakan gitu ya. Saya doakan, saya kan pejam mata. Ternyata dia nangis gitu ya. Kok nangis ya, saya doakan. Itu sesuatu yang amazing buat saya gitu. Kok bisa ya saya bisa kayak gitu loh. Nah itu. Dan mungkin iblis nggak mau tinggal diam gitu. Dia nggak suka saya menerima sukacita kayak gitu. Dia ingin menghancurkan sukacita saya. Dan di momen Natal ini, saya percaya bahwa Tuhan menyayangi, mengasihi saya. Dia ingin melihatkan saya perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Saya percaya di 2026 saya akan melihat karya tangan Bapak di surga semakin nyata. Saya akan bersuka cita karena Tuhan, karena saya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu Pastor Ios, terima kasih. Amin. Thank you Bu, memberkati, menyertai ya, peserta. Ya, Tuhan. Suruh saksi nggak mau, tapi begitu ngomong udah di khotbah. Istrinya siapa? Biasa. Loh katanya, apa ini perempuan katanya banyak omong, berapa Nah, ribu. iya makanya, itu suruh ngomong nggak mau. Malu aku. Apa-apa Bu. Tanggal Makanya ini 28, kalau tanggal 28 Bu Esther lah yang khotbah lah, tanggal 28. nah itu ayo, itu loh. Aku nangis loh, aku curhat. Yang benar itu berdua.
Dua setengah-setengah, Bu. Temanya satu setengah-setengah. Ayatnya juga dibagi-bagi, Bu. Mantap, Bu. Kayak The Ini lo Season sama The bateraiku Reason. udah low ini sampean. Ya udah ya. Bateraiku Irfan. low. Pak Irfan. Apa ini? Irfan lagi protes. Ya, Pak Yosef, sudah semuanya Pak Yosef sepertinya. Sudah ya. Ya. Ya udah ya, kita ucap syukur ya. Kita berdoa pagi ini. Ya. Saya percaya apa yang sudah ditabur Pak Yos itu menjadi benih ya dalam hidup kita. Kita fokus kepada reason, bukan season ya. Meskipun saya percaya ketika nanti Pak Yos sharing foto ya di depan pohon Natal tanggal 25, sumber sukacita utama bersama dengan keluarga. Tapi saya percaya bukan itu saja gitu loh, karena ya tidak ada yang lebih hebat dari ketika seorang pendeta ulang tahunnya sama dengan Tuhan Yesus. Itu DNA-nya sudah DNA berbeda sekali gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima Andai kasih. kata saya bisa merubah tanggal lahir saya mau sih gitu ya. Tapi nggak bisa. Anugerah, Ustaz. Itu anugerah. Terima kasih sudah diingatkan. Oke ya, tak tunggu Ya. dulu. Dikirim dari Surabaya juga nggak apa-apa. Ya makanya Pak, saya merasa saya disertai Tuhan tiap hari gitu. Wis. Ada. Iya, iya. Lukas masa disertai Tuhan tiap hari katanya. Iya. Ya. Tiap saat bukan tiap hari ya. Iya, Tiap hari makanya. telepon Pak Yos terus Mas. Karena tiap hari telepon Pak Yos terus masalahnya. Jadi setelah Ya. Tuhan terus ya. Betul, betul. Setuju. Ya, Haleluya. ayo kita berdoa ya. Ada yang mau berdoa? Pak Freddy Tisna tuh. Ayo Pak Freddy, yuk. Doa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami ucap syukur padamu. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami Harmonic Brotherhood boleh kembali berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, bersekutu dan sharing bersama tentang firman-Mu dan rencana-rencana-Mu, tentang apa yang harus kami lakukan, tentang season dan reason. Kami percaya Tuhan bahwa hidup ini tidak mudah, tapi bila kami mengenalkan Engkau, kami pasti bisa melaluinya. Tuhan, sekarang kami akan kembali beraktivitas. Sertai kami Tuhan, agar kami dapat beraktivitas dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami bisa bermakna untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dimuliakanlah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Amin. Ya, mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Terima kasih ya, Pak Thank you, Yos. Pak Thank Yosef. you Terima semuanya. kasih semuanya. Pak Freddy, Pak Irfan, Selamat hari Minggu. Pak Indra, Pak Lukas. See you all. Terima kasih.